membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh sampai di awal pekan ini ya Tuhan. Dan di awal pekan ini, pada pagi ini Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami dengan lebih dahulu mendengar firman-Mu. Bantulah kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu, begitu juga bagi hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya itu boleh menjadi landasan yang baik bagi hidup kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Senin tanggal 19 Mei 2025, yaitu yang ditulis di dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dalam bahasa Batak dikatakan asini roha madihamu dohot dame nasian debata amata nang siang Tuhan Yesus Kristus. Amang Inang dan semua teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh umpamakan hidup kita pada hari ini seperti sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang dan kita tidak tahu kemana arah tujuan yang pasti. Bayangkan kita tidak dibekali kompas. Bayangkan kita tidak dibekali oleh peta atau penunjuk jalan apapun itu, sehingga kita hanya dengan modal yang terbatas untuk menjalani kehidupan ini. Nah, tentu dalam hidup akan ada begitu banyak jalan. Ada jalan ke depan lurus, ada belok ke kanan, ada belok ke kiri. Kalau kita bayangkan kita tidak punya penunjuk jalan, mana jalan yang akan kita ambil? Kita ambil ke kanan, kita tidak punya landasan. Kita ambil ke kiri, kita juga tidak tahu kemana itu kita akan dibawa. Kita berjalan ke depan, kita tidak tahu juga apa yang akan kita tuju ketika kita melangkah ke sana. Nah, begitu juga kalau kita lihat kenyataan hidup kita hari ini. Saya yakin bahwa banyak hal dalam hidup kita berjalan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Manusia selalu punya planning. Kita ingin menjadi seperti ini, saya ingin punya cita-cita begini. Namun apakah semua yang kita dambakan itu bisa kita dapatkan dalam hidup kita dengan mulus? Belum tentu. Malahan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan, atau bahkan kita dibawa ke jalan yang lain yang mungkin tidak kita inginkan. Tetapi mungkin saja jalan yang tidak pernah kita bayangkan itu menjadi jalan yang menyelamatkan, jalan yang membawa sukacita bagi kita. Nah, begitulah Tuhan caranya bekerja bagi kehidupan kita. Tadi ayat kita mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau kita umpamakan kita berjalan, tidak punya penunjuk jalan, siapa yang menuntun kita? Jawabannya jelas bahwa Tuhan Allah, dialah yang menuntun kita. Dialah yang menjadi kompas bagi kita. Dialah yang menjadi penunjuk jalan bagi kita. Sehingga walaupun kita tidak tahu kemana gelombang hidup ini akan dibawa, namun penyertaannya akan memastikan bahwa kita selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan memang kalau kita boleh jujur, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Saya nggak tahu Amang Inang setuju atau tidak. Coba kita prediksi apa yang akan terjadi 1 minggu ke depan. Ada yang tahu?
Apakah ada di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi bahkan di bulan depan, di tahun depan, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang bisa menerka atau membaca zaman ini akan sampai di mana, atau hidup kita sendiri pun hendak dibawa kemana. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian dalam dunia ini, Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa di dalam Dia selalu ada kepastian. Di dalam ketidakpastian dunia, Tuhan punya kepastian. Kepastian Tuhan adalah damai sejahtera, keselamatan, dan kemenangan melawan apapun yang menjadi penghambat bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, kalau kita punya banyak planning dalam hidup kita, rencana, desain yang mungkin dalam pikiran kita itu sudah yang terbaik, itu sudah yang paling tepat untuk dilangkahi atau untuk dijejaki. Firman ini mau mengingatkan kita bahwa rancangan Allah adalah jauh lebih baik dibandingkan rancangan yang kita buat maupun juga rancangan dunia ini. Di dalam Dia ada damai sejahtera, di dalam Dia ada kemenangan. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita Amang Inang, marilah kita jalani hidup ini dengan rasa optimis, percaya, yakinlah bahwa hidup kita akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan adalah teman yang setia. Tuhan adalah sahabat yang bertanggung jawab bagi kita. Kalau orang kita andalkan atau dunia ini kita andalkan, mungkin ketika kita mau berjalan jauh, dia akan kelelahan, dia akan tinggalkan kita di tengah jalan, sehingga kita tidak memiliki teman atau memiliki pendamping. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji menyertai, mulai langkah awal sampai langkah terakhir sekalipun, Dia akan menuntun kita dan membawa kita ke sana sampai di tempat tujuan. Nah, kemana tujuan kita? Jelas tujuan kita, Alkitab katakan, Tuhan katakan bahwa tujuan kita adalah hidup yang kekal. Kita adalah manusia yang telah ditebus dari dosa, dan kita telah mendapatkan janji keselamatan itu daripada Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyapa kehidupan kami pada pagi ini, di mana Engkau ingatkan kami Tuhan bahwa kasih karunia-Mu itulah yang senantiasa menguatkan, meneguhkan, bahkan memenangkan kehidupan kami. Sebanyak apapun pergumulan, sebanyak apapun persoalan yang kami hadapi, kami sungguh yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan ada selalu untuk menopang kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang senantiasa berada di tengah-tengah kehidupan kami, menyertai kami, menuntun kami, membimbing kami, supaya setiap langkah kaki kami, tindakan kami, tutur kata kami boleh menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Amin.